teman sekalian, kalian ingin tahu jenis iPhone yang saya pegang ini? Kebetulan sekali ya warnanya hijau. Nah, nanti akan saya perlihatkan mulai dari unboxingnya sehingga kalian akan bisa menyimak jenis atau tipe berapa sih iPhone ini. Hai teman sekalian, lihat saya punya sesuatu. Hari ini saya ingin melakukan unboxing. Ini adalah HP. HP ini HP iPhone 12. Saya coba untuk buka kotaknya terlebih dahulu. Ini saya tidak ada kartu. Ini saya pakai isian kartu saja. Ini masih tersegel ya. Ini masih belum dibuka. Coba kita lihat. Ya, ini ada bubble wrapnya, kecil juga ya ternyata. Ya, pelan-pelan kita buka. This is it. This is Apple iPhone 12. Oke. Ini masih ada plastiknya ya. Ini yang warna hijau. Nanti kita coba cek apakah benar-benar warnanya hijau. Kita buka terlebih dahulu. Kita bukanya dari belakang ya. Kita lihat di sini. Kita buka dari belakang. Oke. Hati-hati soalnya ini baru. Oke. Ya. Nah, coba kita lihat di dalamnya ada apa saja sih. Tada! Ternyata dalamnya iPhone. Ini adalah iPhone 12, Apple iPhone 12. Kalau iPhone itu ada berbagai macam jenis ya. Ada yang iPhone 12 mini, ada yang iPhone 12, ada juga yang Pro, ada juga yang Pro Max. Nah, ini adalah yang iPhone 12. Nah, coba kita lihat ini untuk iPhone 12 ini, coba dilihat. Ini ada inovasi barunya ya. Itu jadi layarnya ini, kalau yang untuk iPhone 12 ini layarnya ini lebih. Kita lihat ya, coba kita buka. Nah, layarnya ini lebih lebar loh, ukurannya itu 6,1 inch. Jadi lebih enak ya kalau untuk melihat hiburan di sini, melihat film juga lebih enak. Kemudian coba dilihat, ini bentuknya mirip dengan Apple yang dulu, zaman dulu iPhone 4 atau iPhone 5 masih bentuknya seperti ini. Jadi ini yang iPhone 12 itu kembali ke model yang sama dengan iPhone 4 atau iPhone 5 yang zaman dahulu. Kemudian ini, kalau ini lebih tipis sebenarnya, lebih ringan ya dibandingkan dengan yang iPhone sebelumnya. iPhone 11 lebih berat. Kemudian ini layarnya ini udah layarnya Retina ya, Retina XDR ini. Jadi resolusinya itu sekitar 2500
kali 1100 lah, mungkin bisa dicek nanti. Jadi ini memang lebih layarnya lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini ada chipnya loh, chip A14 Bionic. Jadi sebenarnya kalau misalnya chip itu fungsinya itu untuk mengoperasikan, ada kalau misalnya di penjelasannya itu 11 triliun pengoperasian per detik. Jadi kalau misalnya ada aktivitas berat di iPhone ini, itu bisa lebih mulus dan lebih responsif. Nah, coba kita lihat yang di pinggirnya ini. Nah, ini yang ini namanya ceramic shield. Jadi pelindung keramik ya. Di sini ceramic shield ini lebih kuat dibandingkan dengan smartphone lainnya yang menggunakan seperti kaca atau gelas. Jadi pelindung keramik ini desain aluminium sama kaca itu di belakang sini. Nah, ini aluminium sama kaca di belakang sini. Oke, jadi kalau misalnya ini sebuah terobosan ya, terobosan baru. Jadi kalau misalnya ini dengan menggunakan keramik kristal nano ini dapat maksimal ya ketahanannya, bisa sampai 4 kali lipat. Jadi bisa lebih jernih ya kalau misalnya dilihat di sini. Oke, jadi tahan terhadap lecet juga, tahan terhadap goresan, kemudian kerusakan pemakaian sehari-hari yang biasanya kita kan agak ceroboh ya kalau naruh-naruh di mana-mana. Nah, ini untuk penggunaan ceramic shield ini tujuannya memang agar lebih awet dan lebih kuat. Jadi nanti kita lihat ya, kita lihat bagaimana sih dalamnya dari iPhone ini. Kita nanti hidupkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya layar iPhone ini juga kontrasnya itu lebih tinggi ya. Saya bilang tadi ada resolusinya sekitar 2500 kali 1100, itu lebih lebih tinggi. Terus akurasi warnanya juga lebih luar biasa bedanya ya dengan yang sebelumnya. Kemudian kepadatan pixelnya juga lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau misalnya kita Ari, Mbak. di sebelah. Oh, Kita lihat untuk dual kameranya ini, kita lihat ya di sini. Ini ada berbagai macam bentuk ya. Di sini ada dual kamera sistem. Jadi lihat di sini. Nah, kamera iPhone 12 ini lumayan canggih. Bisa dibilang canggih ya, memang ya, nggak cuma lumayan canggih. Jadi ini 12 megapiksel. Yang untuk kamera wide ada 12 megapiksel juga kamera ultra wide. Jadi ada mode malamnya juga di sini. Jadi kalau mode malam ini bisa mendeteksi pencahayaan rendah atau bisa juga otomatis menyala. Jadi bisa menangkap warna yang cemerlang kapanpun meskipun dalam keadaan gelap. Sebenarnya sama dengan kamera-kamera yang lain di Android juga ada. Kalau kamera ini bisa memburamkan latar belakang ya, jadi fokusnya biar bisa lebih kelihatan untuk mode portraitnya. Jadi kemampuannya itu sudah HDR3 ya. Mode malam juga bisa dinikmati untuk kamera di bagian depan sini. Ini kamera bagian depannya, di sini ada mode malamnya juga. Jadi nggak hanya mode malam di kamera belakang, juga ada mode malam di kamera depannya. Jadi ini adalah kelebihan kamera yang dimiliki oleh iPhone 12. Kemudian di bagian belakang di sini sebenarnya ada MagSafe ya, magnetic safe. Jadi ini adalah aksesoris. Di sini nanti kalau misalnya ditempelkan di sini dia bisa menempel. Jadi ini adalah sebuah inovasi terbaru yang dari iPhone 12 itu di bagian belakangnya sini. Kalau misalnya MagSafe itu untuk ngecas ya. Jadi yang teknologi terbaru itu kalau kita ngecas nggak perlu colok di sini, tapi cukup menempelkan di sini. Namanya itu MagSafe ya. MagSafe itu sebenarnya itu sebuah magnetik yang ditempelkan di sini. Kemudian bisa juga untuk menaruh kartu-kartu ya. Di sini juga bisa
Terus kemudian untuk pengisian daya juga lebih cepat dan lebih nyaman ya. Tadi saya bilang nggak perlu colok di sini, cukup tempel di sini dengan menggunakan MagSafe. Jadi magnet ini juga akan menyesuaikan secara sempurna pengisian dayanya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dayanya itu terisi misalkan sudah penuh gitu ya, jadi nggak usah khawatir ya. Itu untuk penampilan luarnya. Sekarang kita coba untuk menyalakannya. Ya, ini adalah tombol on-nya. Kita coba nyalakan di sini. Ya, sebenarnya untuk iPhone 12 ini warnanya ada 5 macam, ada yang hitam, ada putih, merah, hijau, dan biru. Ini termasuk yang warna hijau. Ini standar ya untuk pertama kali iPhone itu dinyalakan. Di sini ada tulisannya hello, hola. Oke, halo. Kita ikutin saja, dia ada buzzer. Oke, ini nomor emailnya ya, kita swipe ke atas, kita pakai English. Misalnya di Indonesia, kita pilih di Indonesia saja karena ya. Oke, di sini ada quick start, bisa kita setup manual. Bisa dilihat ya, warnanya itu lebih bagus loh dibandingkan dengan yang lain karena tadi resolusinya itu lebih tinggi. Oke, kita setup manual saja. Ini yang lain-lainnya ada language, keyboard, sama dictationnya kita biarkan saya Ini ada masa aktivasi ya, tulisannya it may take a few minutes to activate your iPhone. Ya, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu untuk kelengkapan yang ada di dalam kotak. Di sini cuman ada ini ya, kabel casnya. Cuman ada ini. Ini adalah ini untuk mengeluarkan kartu ya di sini. Terus di sini juga ada petunjuknya seperti biasa ya, standar. Oke. Di bawah sini nggak ada apa-apanya lagi, sudah hanya itu saja. Oke, kita coba lihat. Ya, ini sudah aktif ya. Ini disarankan menggunakan Face ID. Kita bisa setup later. Di sini passcode-nya kita bisa kasih passcode yang standar dulu ya. Oke. Nah, ini diminta untuk memasukkan Apple ID-nya. Oke, jadi itu ya untuk Apple 12 yang ya mungkin sebentar lagi juga akan keluar yang baru, yang iPhone 13. Jadi tapi masih recommended ya kalau untuk beli yang iPhone 12 ini karena speknya juga lumayan bagus. Jadi kalau misalnya kalian ingin membelinya, ini sebenarnya kalau di masa-masa sekarang sih agak-agak
agak-agak masa peralihan ya antara 12 dengan 13. Jadi mungkin kalau misalnya nanti 13 keluar, yang 12 mungkin juga akan lebih turun lagi. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk membeli ini, bisa juga sih, karena ini juga mungkin bentuknya iPhone 13 itu nggak begitu beda jauh dengan ini, dan ini speknya sudah sangat tinggi ya. Kalau misalnya untuk baterai sendiri itu bisa tahan, kalau baterainya ini kalau untuk muter video itu tahan sampai 17 jam. Kalau untuk video streaming itu 11 jam. Kalau misalnya untuk pemutaran audio saja itu sampai ke 65 jam. Nah, itu lama sekali ya untuk pemutaran video, audio maupun untuk live streaming. Jadi kalau misalnya untuk panggilan video juga untuk FaceTime itu panggilannya itu bisa melalui 5G. Ini sudah 5G ya, jadi nggak 4G lagi, jadi ini udah 5G. Jadi kalau misalnya mau beli ya memang masih direkomendasikan sih ini sebelum iPhone 13 itu keluar. Tapi kalau misalnya kalian juga memandang bahwa iPhone 13 itu nggak begitu banyak ada perubahan dibandingkan dengan iPhone 12 ini, mending beli iPhone 12 aja, karena harganya pasti juga nanti akan turun setelah iPhone 13 itu keluar.